Kamu tahu nggak sih, kalau gaya bicara dan tone suara pada saat kita ngobrol dengan orang tua, anak muda, masyarakat umum, atau misalnya pejabat atau orang yang berpendidikan tinggi, itu harus berbeda-beda loh. Ini penting karena tone suara atau nada suara itu membantu kamu untuk lebih dekat, untuk menyampaikan pesan dengan lebih jelas kepada audiens, terutama pada saat kamu melakukan public speaking. Gimana sih caranya? Yuk kita latihan bareng. Jadi public speaking itu bukan cuma sekedar menyampaikan materi saja ya, tapi juga perlu melihat audiensnya. Bagaimana kalau yang pertama ini kita ketemu dengan audiens anak-anak? Kalau ketemu dengan audiens anak-anak, pastinya kita tuh seperti berhadapan dengan anak kita sendiri atau dengan ponakan. Suaranya itu lebih ceria, nadanya itu lebih tinggi, dan ekspresi kita itu lebih cheerful. Contohnya seperti ini. Halo, selamat siang. Selamat pagi adik-adik. Hari ini adik-adik kita mau cerita apa sih? Adik yang di sebelah sana sudah makan belum? Hah? Belum makan? Sama dong. Nanti kita makan bareng ya. Yang kedua, audiens kita itu orang tua atau yang rata-rata umurnya sudah 40 tahun ke atas. Nah, kalau ke orang tua seperti ini, kita harus menjaga nada suara kita itu lebih pelan dan kalau ngomongnya itu jangan terlalu cepat. Contohnya seperti ini. Baik Bapak Ibu sekalian, izinkan saya hari ini untuk memberikan penjelasan singkat mengapa yang namanya kebugaran itu penting di usia tua, supaya Bapak Ibu sekalian bisa hidup lebih lama demi orang tersayang. Yang ketiga, kalau audiensnya anak muda. Nah, untuk tone suara dengan audiensnya itu anak muda, kita bagi dua ya. Ada formal dan juga non-formal. Kalau misalnya formal itu seperti sidang skripsi atau rapat mahasiswa gitu ya. Nah, kalau misalnya non-formal itu seperti acara pentas hiburan atau misalnya seperti konser. Gaya bicara atau misalnya tone suara yang kita gunakan untuk audiens anak muda biasanya itu lebih tinggi, lebih semangat. Ya, dan kita juga boleh menggunakan istilah-istilah gaul yang sering kita temukan di sosial media atau misalnya yang akrab di pergaulan. Tapi lihat lagi, ini acaranya formal atau non-formal. Kalau misalnya kamu sedang presentasi mahasiswa di kelas gitu ya, kamu bisa menggunakan gaya bicara atau tone yang memang lebih sedikit ceria. Misalnya nih, teman-teman sekalian, kali ini saya akan presentasi tentang pentingnya menanam saham di usia muda. Jadi, tone suara untuk anak muda itu lebih dinamis dan lebih relatable ya. Atau contoh lainnya adalah, guys, kalian pernah nggak sih deg-degan waktu presentasi? Nah, gue di sini mau ngasih tahu kalian bagaimana caranya supaya nggak gugup pada saat presentasi. Yang keempat, kalau misalnya audiens kalian adalah masyarakat umum. Untuk nada suara kepada masyarakat umum, kita bisa menggunakan nada suara yang lebih dinamis juga. Tapi dilihat juga apakah ini acaranya formal atau non-formal. Pastinya kepada masyarakat umum, kita tidak bisa menggunakan tone suara yang melengking seperti kita saat menghadapi anak-anak atau anak muda. Cukup pakai tone suara yang lebih formal, tebal, jelas, tegas, dan percaya diri. Tapi jangan lupa ekspresinya ramah, akrab, dan tersenyum. Contohnya nih, oke Bapak Ibu sekalian, pastinya sudah tahu ya dengan kasus viral seorang anak yang meninggal karena cacingan. Saya di sini akan memberikan penyuluhan bagaimana anak-anak di rumah bisa menjaga kesehatan supaya tidak terkena cacingan. Nah, jadi ingat ya, tone suara itu ibarat seperti baju yang harus kita sesuaikan dengan siapa audiens kita. Oke, kalau boleh aku tahu, kamu sering ngadepin audiens yang mana sih?